Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Willy Setiawan di channel ini. Ini masih pembahasan mengenai aplikasi Google ya atau Google Apps. Sebagai lanjutan, kalau video yang terakhir kemarin itu kita membicarakan tentang Google Drive ya, ke Google Drive. Kali ini masih ada sedikit ya nyambung lah ya dengan Google Drive, cuman lebih spesifik kita akan bahas yang namanya Google Forms ya, Google Forms. Sehingga nanti di sini kita bisa membuat ya namanya Google Forms ya, Forms atau formulir. Jadi kita bisa membuat semacam formulir tapi secara online gitu ya. Jadi bisa diisi secara online. Oke, kita langsung saja. Oh ya, seperti biasa nanti kita akan saya akan buat dua ya, saya bagi dua. Ini menggunakan PC terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti akan saya buat video lagi yang menggunakan smartphone. Tuh. Oke, ini saya sudah login ke akun Google seperti biasa ya, login ke akun Google. Harus login dulu ya, untuk membuat harus login dulu. Terus kemudian sudah masuk ke dalam Google Drive. Ya, ini sudah tampilan Google Drive ya. Oke, caranya adalah saya buat folder dulu aja ya. Saya buat folder dulu saja. Nah, ini ada pilihannya di sini, Google Forms. Kan saya buat folder dulu. Seperti kemarin aja uji coba. Oke, sudah terbentuk satu folder uji coba. Oke, sekarang di sini kita buat Google Form-nya, bisa kita klik kanan, kemudian Google Form di sini. Atau mungkin tadi ada beberapa pilihan. Ya, nih ya, ada kita mulai dari blank, jadi mulai dari benar-benar kosong, atau bisa dari template, jadi sudah ada semacam desain bisa kita pakai. Coba kita pakai yang from a template. Yes. Nah, karena di sini belum ada template ya, maka nggak ada pilihan gitu. Maka jadi kita harus bikin dulu kalau gitu ini ya. Maksudnya kalau kita mau pakai yang template, kita siapkan dulu sudah ada belum templatenya, baru kita bisa pakai gitu ya. Jadi nggak perlu buat dari awal. Oke ya, eh kita pakai yang blank atau langsung klik sini, atau lewat sini juga bisa blank. Oke, create and share. Nah, ini adalah tampilannya kurang lebih. Kita sebagai editor, sebagai owner yang mempunyai atau yang memiliki form ini. Oke, pertama kita bisa mengubah ini judulnya untitled form. Kita misalnya bisa ubah apa ya? Misalnya biodata misalnya, asal saja ya. Oke. Lalu di ini nanti kan otomatis berubah. Ya, dan dia sifatnya otomatis menyimpan. Jadi setiap kita melakukan perubahan apapun di sini, dia akan otomatis tersimpan. Dia otomatis tersimpan. Oke, ini judulnya, jadi judul formulirnya kita. Ini deskripsi, misalnya mau memberi penjelasan atau keterangan dulu bisa ada di sininya. Misalnya nih, isikan data-data berikut dengan lengkap dan benar. Misalnya ya, hanya contoh aja. Oh, mungkin desainnya tapi nggak terlalu ini. Ini bisa diganti desainnya. Ini ada apa? Pilihan customize theme ini ya, di atas ini. Yang gambar seperti papan cat itu ya. Nah, kita bisa mengubah warnanya. Sudah apa? Ada pilihan di sini. Terus kemudian jenis fontnya juga bisa kita ubah. Header, nah header nanti bagian atasnya bisa kita ubah-ubah juga. Kita bisa pilih choose image. Nah, ini yang sudah tersedia, sudah disediakan. Ya, banyak sekali. Ya, ada work and school, illustration, birthday, food and dining, macam-macam. Atau kita mau custom punya kita sendiri. Nah, itu bisa. Ya, atau kita search. Oh, ini kalau ini ya, di Google Foto kalau nggak salah ini. No photos were found in your account. Ini upload dari PC, dari komputer kita. Ini yang sudah tersedia. Ya. Cuman ya tetap perlu dipertimbangkan. Jangan sampai apa ya terlalu ini, karena kan juga orang kalau apa ngeload membuka form ini kan jadi berat nanti kalau misalnya terlalu banyak ini. Ya seperlunya aja. Oke, saya kira itu nggak saya ini, atau mungkin saya ganti satu saja ya. Saya pakai yang mana ya? Hmm, hmm, hmm.
yang ini aja. Oke, ini sudah saya klik terus insert. Nah, ini muncul di sini ya. Terus misalnya, nah ini timnya bisa kita sesuaikan. Misalnya saya pilih background. Oh, kayak ini ya. Ini. Nah, ini berubah ini. Jadi, oke, saya kira itu saja. Saya tutup. Ya. Oke. Kemudian, ini adalah nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, gitu ya. Ini untuk menambah pertanyaan. Ya, jadi ini bisa kita langsung aja ya, mulai pertanyaan pertama misalnya. Nama lengkap. Nah, di sini di sebelahnya ini ada apa ya, jenis jawabannya. Jawabannya, jadi jawabannya itu bentuk jawaban singkat, ya jawaban singkat atau jawaban panjang, ya yang apa. Jadi kalau jawaban singkat ya dia hanya bisa menerima relatif pendek ya, nggak terlalu panjang gitu. Tapi kalau paragraf bisa menampung sangat banyak kalimat-kalimat gitu ya. Atau berupa multiple choice ya seperti kalau soal pilihan ganda semacam itu, atau berupa checkbox, jadi yang centang-centang. Jadi kan kalau multiple choice ini kita memilih salah satu, kalau checkbox ini kita bisa milih lebih dari satu gitu ya. Drop down itu ya kalau diklik terus muncul listnya ke bawah gitu. Ini untuk mengupload ya dan lain-lain. Nanti kita akan coba. Oke, nama lengkap kita coba yang short answer. Oke. Terus ini ada apa? Ada pilihan di bawahnya mau duplicate. Jadi misalnya nih pertanyaannya serupa, jadi tinggal atau ya serupa gitu ya. Kita bisa duplicate. Jadi nggak perlu buat ulang dari awal. Ini kalau mau menghapus, kalau mau ngebatalin, required itu artinya harus diisi. Ya, maka nanti biasanya kalau kalian sebagai responden mengisi Google Form ada tanda bintang, nah itu kan wajib diisi, nggak boleh dilewatin. Kalau dilewatin nggak akan bisa disubmit, nggak akan bisa diupload gitu ya. Ini. Jadi kalau kepengen ini wajib diisi maka ini diaktifkan. Ya, wah nggak terlalu kelihatan ya tadi bedanya. Nah ini aja. Ini kalau off, nah ini off ya. Ini kalau on gitu ya. Oke, jadi ini saya buat wajib misalnya. Terus di sini, nah ada deskripsi. Jadi misalnya ini butuh penjelasan. Jadi untuk pertanyaan ini misalnya butuh semacam penjelasan supaya nggak salah mengisi. Nah ini bisa diberi description. Nah ya. Misalnya nih, isikan nama lengkap Anda tanpa gelar misalnya ya. Ya, tanpa gelar. Jadi apa SPD, SSI, MSC dan sebagainya gitu ya. DRS kayak gitu, tanpa gelar. Kemudian ada response validation. Jadi kayak semacam membatasi atau apa ya pembatasi. Jadi ini jawabannya hanya menerima yang seperti apa. Contoh ini, saya klik aja ya response validation. Nah ini. Isiannya ini haruskah berupa number ataukah berupa teks ataukah kita batasin panjang karakternya gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, macam-macam. Tapi ini opsional, artinya tidak harus ada ini kalau kita memang mau apa ya mengarahkan responden. Oh, ini misalnya nomor telepon harus berupa number, ya harus berupa angka, maka ini harus dipilih yang number, misalnya begitu. Ya. Nah, ini kita mau misalnya numbernya ini mau bagaimana? Apakah angkanya harus lebih greater kan, lebih besar dari berapa di sini? Kalau ini saya pilih greater than, di sini saya pilih 10, ini asal aja ya misalnya. Nah, maka ya artinya angka yang saya isi itu harus lebih dari 10, 11, 12, 13, semacam itu. Ya, atau misalnya greater than or equal, jadi lebih dari atau sama dengan kayak ini semacam itu. Oke ya, itu mengenai number. Kalau teks pilihannya, nah ini content, jadi teksnya harus mengandung apa, tidak boleh mengandung apa, ataukah berupa email ataukah berupa URL gitu ya. Ada ketentuannya. Panjang karakter maksimal berapa atau minimal berapa itu bisa diatur juga. Ya dan seterusnya. Ini coba saya pilih teks yang teks apa ya?
doesn't contain. Ini coba, oh enggak. Saya coba, oh nanti dulu ya, ini nggak usah dulu, untuk yang ini nggak usah dulu. Nanti yang pertanyaan selanjutnya yang akan lebih cocok kalau kita beri validasi. Oke, ini saya kira sudah untuk nama lengkap. Ya, terus kemudian kita mau menambah pertanyaan. Nah, ini pertanyaan kedua, plus lagi. Nah, terus ini bisa kita ubah-ubah urutannya. Nah, ini ya ada tanda titik 6 ini di sini, ini bisa kita geret ke atas. Nah, mau mengubah urutan tuh bisa seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua ini misalnya apa ya? Kita coba yang selain short answer. Paragraf tadi sama sih, identik, nggak perlu. Multiple choice. Kalau multiple choice tuh tadi misalnya jenis kelamin. Nah, ini juga saya buat harus diisi. Terus, nah ini kalau multiple choice, nah ini ya option 1 bisa berupa gambar, ya bisa berupa gambar di sini atau berupa teks bisa. Di sini misalnya perempuan. Nah, di sini laki-laki. Nah, add other nih, jadi kalau misalnya nggak tersedia, nih contoh yang lain ya, misalnya contoh lain lah, hobi misalnya. Terus di sini misalnya membaca, misalnya melukis, terus misalnya, nah misalnya udah membaca melukis, memberi kesempatan responden mengisi yang lain yang nggak tersedia, bukan membaca, bukan melukis. Nah bisa nih add other. Nah ini nanti responden akan mengisi sendiri, kita akan mengisi sendiri. Ini bisa kita coba, ini ya ada gambar mata ini untuk preview melihat hasilnya seperti apa, tapi belum kita share menjadi preview. Kita coba kita preview. Nah ini ya, bintang ini required ya, ini ya, ini ada bintang, ini ada bintang. Kalau kayak gini saya submit. Nah ini, this is a required question, jadi harus diisi ya. Nah ini juga, ini tadi membaca, melukis, other. Nah ini dia, nanti responden akan mengisi sendiri di sini gitu. Oke ya, itu ini saya close dulu lagi. Nah, ini tadi isinya adalah jenis kelamin, di sini adalah perempuan, ini laki-laki. Nah, kalau mau ngebatalin, tadi kan kalau ngebatalin satu pertanyaan ini kan ini ya tanda bin tempat sampah ini. Kalau per option itu ini tanda silang di samping ini. Saya ini ya, other ini saya ganti. Saya hapus. Nah, seperti itu. Ya ini biarin, ini kan memang dia default kalau mau nambah, kalau enggak ya dia nggak akan muncul ini yang ketiga ini. Oke, nah ini bisa misalnya mau kasih atau ganti atau kasih ya, jadi bisa dua-duanya, gambar di sini. Nah ya seperti biasa kita upload di sini, kita upload. Oke ya, itu kalau multiple choice ya, multiple choice. Terus kemudian tanggal lahir ya, ini saya plus lagi di sini. Nah ini misalnya tempat tanggal lahir ya, tanggal lahir misalnya ada di atas, ini saya geser ke atas. Nah saya ubah urutannya, tanggal lahir. Nah ini ya tadi date, ada pilihan date, ada time gitu ya. Nah cuma nanti pada waktu mengisi silakan hati-hati, perhatikan urutan pengisiannya, nanti ada keterangannya. Oke ya, ini required, terus kemudian description saya beri description misalnya, perhatikan keterangan, perhatikan urutan tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, ini kita coba dulu, kita preview. Nah ini ya ada YYYY MMDD, ini dalam bahasa Inggris. Kalau
Y itu kan tahun ya, tahun apa namanya 4 digit. Ini bulan 2 digit, ini tanggal 2 digit ya, atau hari. Bisa lewat sini juga, klik di sini. Nah, langsung mengarahkan biasa ke sini ya. Atau bisa langsung ketik manual juga bisa. Misalnya 2000, terus ini pakai tab bisa ya, untuk pindah tekan tombol tab bisa. Di sini misalnya 10 lewat. Di sini misalnya 08 gitu ya. Atau kalau saya ketik 8 saja, salah. Saya ketik 8, nah dia otomatis 08 gitu. Misalnya seperti ini. Oke, itu bisa. Nah, maka ini bisa kita apa namanya, beri keterangan ya. Jadi misalnya kalau Y itu tahun, kalau M itu bulan, kalau D itu tanggal, itu bisa ya. Atau ya, tapi tetap disesuaikan dengan bahasa ya, karena kalau bahasa Indonesia maka apa, tanggal tuh H kalau nggak, dari kata hari. Hari, bulan, B, terus tahun T. Kalau nggak salah ya, nanti silakan disesuaikan. Oke, itu. Kemudian kalau seandainya tadi ini nggak saya buat required, nggak saya wajib, maka ini ya, ini saya hilangkan. Karena tanda bintangnya akan hilang. Nah, ini ya, nggak ada tanda bintang merah. Oke, jadi ini boleh dilewatin. Maka ini bisa buat perbandingan ini, kalau saya klik di sini, sudah saya klik, kemudian saya langsung lompat ke sini. Nah, dia merah langsung. Kalau ini saya pindah, ini udah pasti kepilih sih kalau ini. Nah, ini atau dari sini terus saya pindah lagi ke sini. Nah, dia nggak jadi merah. Ya, karena dia boleh tidak diisi, boleh dilewatin. Oke, itu. Terus kemudian saya plus lagi. Oh, ini ya apa? Coba ini saya delete ya, saya delete. Nah, posisi pertanyaan baru itu akan ditentukan di mana kita terakhir ini. Posisi terakhirnya di mana? Kalau saya terakhir di sini ya, tanggal lahir ini. Kalau saya klik tanda plusnya, maka pertanyaan baru itu akan muncul di bawahnya tanggal lahir. Ya, saya hapus lagi. Kalau saya posisi terakhir itu ada di sini, misalnya ini ya, yang di jenis kelamin, saya klik jenis kelamin. Nah, ini kelihatannya di sini dia aktif, warnanya warna beda di sini. Kalau saya klik tanda plus, maka dia akan ada di bawahnya. Nah, tapi nggak masalah, kita bisa geser-geser ini kayak tadi kan bisa. Itu ya. Oke, terus kemudian saya geser bawah lagi. Misalnya di sini nomor HP, nomor P misalnya. Ini saya buat short answer lagi, terus kemudian ini saya buat boleh tidak diisi, misalnya boleh tidak diisi. Terus ini ya, ada kadang-kadang dia ini sih apa ya, kayak semacam otomatis gitu. Jadi kayak dia kayak sudah kayak tadi ini dia otomatis tahu kan saya membuat tanggal lahir, dia otomatis date gitu. Jadi kayak dia sudah bisa membaca gitu ya. Ini kira-kira keinginannya kayak apa ya, kepengennya kayak apa, itu sudah bisa mengira-ngira, tapi bisa kita ganti-ganti. Ini pun juga sama, saya ketik nomor HP, dia langsung mengarah ke short answer, kemudian ada response validation berupa number. Nah, karena kan nomor HP itu berupa angka. Itu kelebihan aja. Jadi bisa intelligence-nya di situ. Jadi bisa menerka ini kira-kira saya kepengen yang kayak gimana. Tapi bisa diubah-ubah. Oke ya, ini misalnya saya buat teks saja, saya buat berupa teks, kemudian atau nggak apa, berupa angka aja coba. Kalau number, maka yang cocok tuh apa kira-kira ya? Whole number, artinya semuanya harus berupa angka. Oke, misalnya kalau ini adalah pesan yang dimunculkan kalau saya sebagai responden mengisinya keliru. Misalnya pesannya adalah hanya menerima angka. Nah, oke ya, misalnya seperti ini. Oke, sekarang saya preview lagi. Ini ada. Ini kalau misalnya, nah ini ya. Jadi saya tekan pakai huruf ini. Nah ini langsung ada pesan errornya. Gitu. Maka pakai angka.
Seperti itu. Itu contohnya yang tadi validation gitu ya, response validation. Jadi memvalidasi atau memeriksa isian dari responden. Kalau keliru langsung diberi tanda atau diberi peringatan. Jadi ini bisa membantu untuk mengarahkan supaya responden mengisi dengan benar sesuai yang kita harapkan. Itu bisa. Oke, kemudian saya kira itu ya untuk kita pakai, sebentar. Ada satu lagi mungkin atau dua ya. Saya coba tambah satu lagi. Saya tambah dulu satu. Kemudian ini tapi kayak agak nggak nyambung ya. Ini hanya contoh aja sih. Ini saya mau memberi contoh yang ini multiple choice grid. Jadi itu kayak biasanya kalau kalian mungkin pernah lihat semacam kuesioner ya, semacam nanti kita akan coba di sini. Tentu saja kuesioner misalnya. Ini saya pilih yang multiple choice grid. Nah, terus kemudian ini saya buat harus ya, required response in each row. Jadi tiap baris harus diisi, harus diisi. Ini nggak usah. Shuffle-nya dia mengacak urutan ini, tapi nggak usah kita acak. Limit to one response per column. Oh, jadi ini kalau misalnya per kolomnya mau dibuat hanya satu respon gitu bisa. Gitu. Kita coba yang kayak ini dulu. Misalnya di sini ini kayak contoh kita pas ikut seminar gitu ya. Kita ikut seminar terus biasanya ada pertanyaan penjelasan materi. Kemudian pertanyaan kedua itu apa ya? Apa namanya itu? Yang ngomong pembicara atau pemateri. Nah, pemateri menguasai bahan. Terus misalnya fasilitas memuaskan. Terus ya contoh ini dulu ya. Atau tambah satu lagi misalnya ini yang paling ini biasanya tentang konsumsi. Konsumsi memuaskan ya, contoh aja. Bisa ganti misalnya kelengkapan materi. Oke, nah ini nggak harus sama. Ini saya punya 4 pertanyaan. Di sini nggak harus 4. Jadi ini bukan berarti ini nyambung dengan ini nyambung dengan ini, enggak gitu. Nanti kita akan lihat. Ini misalnya ini kan pertanyaan. Nah, ini pilihannya. Yang ini misalnya sangat baik. Ini misalnya atau yang simple aja ya, Kita buat 3. Baik. Ini cukup. Ini kurang misalnya. Ya walaupun biasanya kalau kita buat kuesioner biasa sih hindari pertanyaan ganjil, jawaban ganjil karena kita cenderung milih yang tengah biasanya gitu ya. Kita cenderung milih yang tengah-tengah. Ya maka biasanya ini hanya tips saja sih di luar konteks Google Form ya. Membuat kuesioner lebih baik membuat yang genap. Jadi jangan sampai dia di batas tengah. Gitu. Kalau tengah kan ya semua orang biasanya rata-rata di tengah-tengah gitu ya. Oke. Ini saya buat gini dulu, terus saya coba preview. Kita lihat hasilnya. Ini nama tadi biasa, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP. Nah, ini dia. Yang kuesioner tadi. Jadi 3 pilihan tadi itu menjadi pilihan jawaban untuk masing-masing pertanyaan di sini. Itu ya. Saya pilih ini baik. Requires one response per row. Jadi satu jawaban, satu respon tiap baris ya. Jadi kalau saya pilih di sini, nah dia pindah. Ya seperti multiple choice biasa gitu ya. Nah semacam itu. Oke, itu mengenai kuesioner. Mirip dengan ini itu yang ini checkbox ya, checkbox. Kalau ya ini juga mirip sih Kak, multiple choice itu identik dengan yang multiple choice grid. Kalau yang checkbox ini ya identik dengan checkbox grid ya, cuman ada lebih banyak gitu ya.
Kita coba ini. Ya, kita ganti yang checkbox. Nah, ya tinggal dia otomatis ya. Jadi dia nggak langsung nggak rusak, jadi yang langsung dia replace, jadi langsung ganti, langsung berubah. Oke, kita coba lagi preview. Nah, ini ya. Misalnya ini bisa pilih satu, ini bisa lebih dari satu sih ini. Tapi ini nah ini, this question requires at least one response per row. Jadi tiap pertanyaan harus diisi minimal satu gitu ya. Lebih boleh. Nah, gitu ya. Cuma ya jawabannya nggak cocok kalau baik cukup kurang nggak cocok gitu ya. Biasanya sih apa yang perlengkapan yang perlu kita bawa ini ya, semacam itu. Jadi yang memang membutuhkan yang memang memungkinkan jawaban bisa lebih dari satu gitu ya. Silakan disesuaikan dengan karakteristik pertanyaan. Oke, ini saya close dulu lagi. Kemudian ini bisa ganti yang multiple. Oh, kita lihat ininya, pilihan di sini. Nah, ini tadi ya. Limit to one response per column. Nah, ini kalau ini saya tandain di sini. Nah, terus saya coba lagi ya. Saya preview. Nah, ini kalau saya centang di sini. Terus saya centang, oh masih bisa. Tadi apa tadi ya tulisannya? Limit to one response per column. Per column itu ini. Oh, ini nggak bisa ya. Jadi ini baris, ke samping ini baris. Horizontal ya, ini horizontal ini baris. Yang vertikal ini adalah kolom. Tadi itu limit to one response per column. Jadi satu kolom ini hanya bisa menerima satu jawaban ini. Please don't select more than one response per column. Nah, itu. Jadi ya ini tergantung pertanyaan sih, pertanyaan seperti apa dulu gitu ya. Maka ini nggak boleh, ini harus dihilangin. Nah. Salah. Nah, udah, ini nggak bisa, udah mentok gitu ya. Jadi kalau ini tadi diaktifkan ya, maka logikanya kalau ada 4 pertanyaan 4 baris, maka minimal ada 4 kolom juga gitu ya. Ini kan sudah mentok, ini ada 4 pertanyaan tapi 3 ya, hanya ada 3, maka ya udah ada syarat yang nggak bisa terpenuhi di sini nanti gitu. Maka harus diganti. Maka hati-hati pada saat memberikan batasan. Jangan sampai memberi batasan yang yang jadi dead end atau yang jadi jalan buntu. Contoh nih, isian mengenai nomor handphone. Ya, sedangkan nomor handphone ini misalnya ada kemungkinan orang yang mengisi ini nggak punya handphone, misal loh ya, misal nih. Ada kemungkinan orang yang mengisi ini nggak punya nomor handphone, tetapi di sini kita beri tanda bintang. Nomor handphone, ini tadinya di sini ya. Nah, ini nomor HP ini kita beri tanda bintang, kita buat wajib. Sedangkan ternyata tanpa sepengetahuan kita, responden kita itu ternyata ada yang tidak mempunyai nomor handphone, dan itu hal yang wajar misalnya gitu ya. Maka hati-hati gitu. Maka nanti orang yang mengisi itu loh, ini saya nggak punya nomor handphone. Padahal diberi tanda bintang ya, dia nggak bisa submit. Ya, maka sekali lagi hati-hati pada saat memberikan sebuah batasan. Ya, jangan sampai harus gini, tapi ternyata kita semacam nggak survei, ternyata ini ada yang nggak bisa dipenuhi. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke ya, ini saya hilangkan dulu, ini satu lagi aja. Leave. Oke. Terus ada lagi tadi misalnya, saya plus lagi, kepuasan pelanggan misalnya tadi. Oh, terus tadi ini saya pilih yang linear scale, contoh nih. Nah, di sini satu tuh apa? Satu tuh misalnya sangat tidak puas, sangat puas. Kita bisa atur scale-nya. Jadi ini kan dari skala 1 sampai 5, kepuasannya tingkat berapa gitu ya. Ini saya ubah jadi misalnya ini bebas sih, saya buat misalnya 10 lah ya misalnya. Oke, nah ini kan dia otomatis ini 1 sampai 10. Ini saya preview lagi. Nah, ini. Jadi kita bisa misalnya, oh saya sangat puas ya, maka kita pilih 10.
Ini kalau mau batal ya, jadi kalau mau ngebatalin bisa clear gitu. Ini berlaku untuk yang tidak wajib diisi, jadi yang tidak ada tanda bintang itu bisa muncul clear selection, jadi bisa kita cancel jawaban kita. Jadi nggak jadi ngisi nah semacam itu, nggak jadi saya jawab tuh misalnya bisa. Itu sama kayak tadi, ini juga bisa seharusnya ya. Pokoknya kalau di sini tidak ada tanda bintang, nah ini ya, itu bisa kita clear, bisa kita batalkan jawaban kita kayak ini tadi. Isi di sini, batal nggak jadi, bisa clear ya, semacam itu. Oke ya, kurang lebih itu mengenai beberapa jenis pertanyaan. Nanti silakan bisa explore lebih jauh. Ini sebagai pengantar untuk bagi yang memang mungkin baru pertama membuat sebuah Google Form, sebuah formulir online. Mungkin ini sedikit pengantar saja, pengenalan. Nanti mungkin lebih jauh ada di video berikutnya nanti mungkin. Semoga saya buat. Oke, berikutnya adalah mungkin ini saja dulu. Nanti sebenarnya ada section ya, cuman nanti dulu ya supaya nggak rancu. Ini mungkin nanti akan saya buat di video lagi tentang Google Form, tapi yang sedikit lebih kompleks gitu ya. Nanti macam-macam di sini. Dengan Google Form ini kita juga bisa membuat kuis ya, kita bisa membuat kuis. Nah, tapi nggak saya bahas di video ini, nanti besok ya, untuk video besok-besok. Ini yang pengantar seperti ini dulu saja. Oke, ini untuk jenis-jenis pertanyaannya ya, dan jenis-jenis jawaban seperti itu. Kemudian ini saya close. Nah, berikutnya yang juga merupakan hal yang sangat penting itu adalah kita mau nge-share ke siapa dan bagaimana cara kita nge-share gitu ya. Jadi ini sudah jadi. Terus kemudian ini mau saya share ini atau di setting dulu ini ya, di setting. Oh, tadi lupa di awal, sorry. Dipastikan ini sudah akun ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya, sudah masuk di akun kita sih. Cuma tetap silakan dipastikan ini memang akun yang mau kita buat ya, akun yang mau kita pakai untuk membuat Google Form. Tapi kalau kita startnya mulai dari Google Drive pasti aman sih, karena kan kita sudah pakai akun ini, maka dia letaknya, nah ini dia langsung terbentuk di sini, letaknya di sini. Oke, terus kemudian ini mau kita share ke siapa dan sebagainya, ini kita bisa ke setting ini, setting. Nah, ada beberapa pilihan. Collect email address, kalau ini kita centang, maka nanti kita sebagai owner itu akan otomatis merekam email dari responden otomatis gitu ya. Kemudian require sign in. Nah, ini di sini kebetulan akun yang saya pakai ini menggunakan domainnya GSE itu ya, Google Suite Education. Domainnya SMK Santo Paulus ya, yang di email stpauljember.sch.id gitu ya. Jadi sudah tergabung dalam domain khusus, domain tertentu. Maka ini ada muncul pilihan khusus di sini. Jadi artinya kalau ini muncul seperti ini, restrict to user in SMA Catholic Santo Paulus Jember and its trusted organization. Artinya yang bisa mengakses hanya mereka yang menggunakan email yang belakangnya itu @stpauljember.sch.id. Nah, seperti itu. Jadi, tapi kalau ini nggak saya centang, nah, maka siapapun bisa mengisi. Ya, kita akan coba nanti berbagai setting. Kita akan coba yang seperti ini dulu. Terus kemudian ini edit after submit. Ini bisa dipakai supaya user tuh bisa ngedit. Jadi setelah dia submit, setelah dia mengisi, tadi sudah ya, ini sudah disubmit, terus baru ingat tadi kayaknya ada yang keliru deh. Nah, itu bisa diedit gitu ya. Tapi kalau saya nggak salah ingat ya, ini bisa berlaku kalau emailnya itu kita rekam. Ya, jadi email itu sebagai ID. Emailnya responden ini sebagai ID, sehingga kita bisa mengedit. Ya, tapi kalau kita nggak collect email, itu kok kayaknya, nah kita akan coba buktikan. Kayaknya kok nggak bisa edit. Ya, kita akan selalu dianggap sebagai responden baru. Gitu ya. Kemudian presentation ini show progress bar, ini belum, ini nanti kita pada waktu pakai section tadi tuh ya, ini kita ini dulu, dan nggak terlalu ini sih, nggak terlalu penting, hanya menunjukkan progresnya dari sekian pertanyaan sudah terjawab berapa ya, semacam itu. Kemudian shuffle ini tadi urutan tadi ya, ada nama, kemudian jenis kelamin, nomor HP, kuesioner tuh kita shuffle, kita acak tuh kalau kita centang.
Kemudian nah ini show link to submit another response. Nanti kita akan coba. Nah, ini yang tadi saya katakan. Pakai Google Form itu bisa Google Form bisa dipakai untuk membuat kuis. Ya, ini tinggal kita aktifkan kalau mau membuat kuis. Cuma ini nanti dulu, ini belum sekarang. Kayak ini seperti ini akan saya buat yang settingan paling ini dulu, paling umum. Ini nggak collect, kemudian ini nggak restrict, jadi siapapun bisa. Kemudian limit to one response, ini belum saya bahas dia, belum saya singgung. Limit to one response, jadi satu orang hanya bisa submit satu respons. Dan ini pun kayaknya sama. Ini bisa berfungsi kalau kita collect email kayaknya loh ya. Tapi nanti dulu ini nggak saya centang dulu, saya biarkan aja terbuka, jadi bisa submit berapapun. Terus kemudian edit after submit, ini coba kita centang. Ini juga ya kita coba buktikan, bisa nggak kalau tanpa collect email itu kita bisa terbatasin. Oh, nggak bisa, ini sudah muncul tulisan respondents will be required to sign in to Google. Ya, sudah jelas nggak bisa. Kita akan coba aja, nggak apa-apa. Si summary charts ini ya semacam ringkasan, ini nggak perlu. Tadi di sini nggak saya shuffle, progressnya nggak usah. Nah ini confirmation, jadi begitu setelah disubmit ada pesan apa gitu yang misalnya saya tulis terima kasih data sudah tersimpan. Nah ini pasti kalau sudah responden melihat pesan ini maka pasti datanya sudah terupload ya, sudah tersubmit. Tuh. Oke, ini saya buat gini, ini saya save sekarang. Oke, sudah tersimpan settingannya. Terus sekarang, nah ini, send. Mau akses linknya. Linknya tuh bisa kita kirim lewat email. Nah ini ya, send via email. Langsung kita ketik emailnya di sini satu persatu. Subjeknya apa, terus message-nya apa. Terus ini kalau, ini dulu. Nah, kita pakai yang ini nanti. Ini nanti kalau kita embed ya, istilahnya embed. Nah ini, embed ke HTML. Kalau kita main HTML bisa langsung buat tag-nya di sini, tag HTML-nya. Tuh, nah yang umum adalah ini, kita langsung bagi link-nya. Nah ini ya. Jadi ada pilihan lagi di sini, collect email address. Ya, ini kita nggak ya, kita nggak collect dulu. Oke, ini adalah link-nya. Nah, hati-hati. Sebentar ya, saya akan buka notepad. Ini saya copy dulu ya. Saya copy, saya paste dulu ke sini. Oke. Terus, nah ini link ini bisa kita pendekkan. Nah ini shorten URL. Jadi ini bisa kita pendekkan. Nah jadi pendek alamat linknya. Jadi lebih ringkes. Saya copy, kemudian coba nanti ada maksudnya kenapa saya copy di sini. Oke sudah ya. Kemudian ini saya tutup. Oke sudah saya tutup. Nah saya sama sekali tidak melakukan perubahan apa-apa. Ya saya nggak melakukan perubahan apa-apa ini setelah saya simpan barusan. Kemudian saya klik send lagi. Saya klik send lagi. Saya pilih yang link ini lagi. Ini alamatnya ini masih sama kayaknya. Coba ya saya copy. Kemudian saya paste ke sini, ke bawahnya supaya kelihatan. Nah, sama ya, ini sama ini. Dan silakan mungkin di pause dulu, diperhatikan alamatnya sama, linknya. Tetapi kalau kita klik shorten lagi, nah ini yang beda. Saya Ctrl C atau lewat sini bisa klik copy, saya paste ke sini. Nah ini beda. Ya, jadi artinya apa? Linknya Google Form itu selalu sama. Nah ini selalu sama di sini, gitu ya. Tetapi yang bisa menjadi beda tuh kalau kita pendekkan URL-nya. Kalau kita shorten URL, maka alamatnya ini bisa berubah-berubah. Ya, maka kalau mau menggunakan yang short, maka sekali klik send, jangan pencet short lagi untuk yang kesekian kalinya. Pasti berubah. Gitu ya. Maka hati-hati. Nah, ini berubah lagi nih barusan. Send, kemudian ini nah ini ya. Saya kontrol atau saya copy. Terus kemudian kita sudah punya 3 link yang beda-beda ya. Nah, ini beda-beda semua. Tapi alamat ininya sama pasti, masih sama.
Oke ya, nah kita akan coba saja. Kita akan pakai ini, saya pakai browser yang lain aja. Ini saya pakai Firefox di sini. Kemudian, nah kita akan coba tadi yang paling terakhir ini, linknya yang pendek. Sekarang saya pakai yang ini, yang pertama tadi. Masih bisa apa enggak? Jangan-jangan berubah tapi masih valid, jangan-jangan. Nah ini ya, sudah muncul di situ. Oh, masih valid. Ya, masih bisa. Jadi jangan khawatir. Oh, ini yang tadi. Nah, tapi ternyata alamat masih valid gitu ya. Masih valid. Cuman ya tetap jangan sampai pertama share yang ini. Terus kemudian karena berubah share lagi yang ini. Terus berubah share lagi yang ini. Nah, nanti kan jadi banyak banget alamatnya. Nah, jadi nggak masalah walaupun berubah ternyata masih valid gitu ya, masih bisa dipanggil. Gitu ya. Kita coba lagi yang kedua sekarang. Ya, hanya menjaga konsistensi saja. Ini saya buka baru, saya paste ke sini. Nah, masih bisa. Padahal saya pikir nggak bisa loh. Ternyata bisa, karena saya setiap kali berubah, ya saya asumsinya, wah ini sudah mati linknya nih. Terus saya update, ya ternyata masih bisa. Gitu ya, ternyata masih bisa. Ya. Oke, nah ini tadi ya, harus login karena ya ini tadi. Limit to one response gitu ya. Maka ini kalau kita nggak ngapa-ngapain ya udah nggak bisa. Ini saya tekan escape. Nah, saya tekan escape barusan, dia nggak bisa ngisi ini. Nah, disable semua ini. Nah, ini ya, disable semua, nggak bisa diisi. Coba saya refresh. Nah, muncul lagi gini. Harus login. Nah, login baru bisa mengisi gitu ya. Oke, sudah terbukti satu tadi di sini. Sekarang di sini saya hilangkan limit to one response. Jadi boleh mengisi banyak ya, boleh mengisi berkali-kali. Cuman ini bisa edit. Bener kan nanti bisa edit. Coba ya, saya simpan. Terus kemudian linknya tadi masih sama, tinggal saya copy paste saja. Atau sama ya, mau pakai yang alamat panjang juga bisa, sama saja. Nah, sama. Atau bisa juga ini linknya, dibuat dalam bentuk QR code bisa. Caranya bagaimana? Ada di video saya. Ya, silakan di searching aja di channel saya, ada mengenai QR code, baik itu cara membuatnya maupun cara membacanya, gitu ya. Ada di situ. Bisa. Jadi bisa kan kalau kalian lihat di semacam form seminar ya, ada undangan ikut seminar, undangan apa gitu kan, kadang-kadang di posternya itu kan sudah berupa QR code ya, berupa QR code tinggal kita scan. Tuh. Bisa. Karena kan nggak mungkin juga kalau itu ada di poster berupa linknya berupa teks seperti ini, kan otomatis responden harus menyalin ulang. Nah, itu kan ribet. Satu ribet. Yang kedua bisa human error, artinya bisa salah ketik. Ya, kalau salah ketik gimana ya, nggak bisa nyambung. Maka tinggal di QR code berupa gambar tuh ya, scan-scanan barcode yang kotak, tinggal di scan, udah selesai nyambung. Gitu. Ada, nanti silakan dicari di video saya, di channel saya ada yang membahas mengenai QR code, baik cara membaca maupun cara membuat. Oke, ini tadi sudah kita ubah ya, jadi settingannya tidak di limit tapi bisa diedit. Oke, kita akan coba. Nama lengkap ini wajib diisi. Ya, hanya contoh ya, anggapnya lengkapnya Willy gitu ya. Terus di sini misalnya, nah ini ya beda. Ini menggunakan standar bahasa Indonesia, HBT yang bisa katakan hari, bulan, tahun. Ya, bukan hari, bulan, tanggal, bukan ya. Bukan. Kalau hari, bulan, tanggal nggak ada bedanya tanggal. Tapi hari, bulan, tahun gitu ya. Hari tadi misalnya saya buat hari itu kan ya tanggal ya, tanggalnya. Tanggalnya misalnya tanggal 8, besok tanggal 8. Bulannya bulan 10. Tahunnya 2000. Nah, itu ya. Dah. Jenis kelamin laki-laki, nomor HP ini. Nah, saya kosongi misalnya. Terus tadi ini kuesioner saya pilih misalnya
satu respons berbaris. Nah ini ya, satu respon. Nah ini tadi kan ya kebetulan melengkapi ya, tadi notif dalam bahasa Inggris, ini notif dalam bahasa Indonesia. Satu respon per baris. Nah, itu ya. Oke, terus kepuasan pelanggan. Ya, hampir-hampir puas lah misalnya. Oke, sudah, terus saya kirim. Nah ini ya. Terima kasih, data sudah tersimpan. Ya, kalau dalam posisi seperti ini, oh ini tadi sebentar menjelaskan juga. Kirim tanggapan lain itu adalah atau itu, nah ini juga muncul sudah ada satu respon ya barusan ini karena saya mengisi. Nanti kita ke sini. Kita lihat ke sini dulu setting, terus kemudian tadi itu di presentation. Nah ini show link to submit another response. Munculkan link atau munculkan tautan untuk submit respons yang lain. Nah, itu muncul ini, menyebabkan muncul ini, kirim tanggapan lain ini. Jadi ya kita bisa mengisi lagi gitu. Kalau edit, nah ini karena kita baru ya, kita baru saja submit, maka muncul ini edit tanggapan. Kita bisa coba kalau klik edit. Nah, ini yang tadi. Itu ya. Anda mengingatkan jika Anda membagikan URL ini, orang lain juga dapat mengedit respons. Oke. Misalnya ada yang keliru, oh tadi ini misalnya oke deh, sangat puas misalnya gitu ya. Oke, terus saya kirim. Ya, itu. Nah, terus kemudian ini nanti aku otomatis berubah, walaupun di sini sudah muncul respon 1 ya, tapi karena ini kita mengedit, maka ya dia tetap 1, ya nggak tambah jadi 2, nggak, tetap 1 yang tadi mengalami pembaharuan data. Oke, terus di sini udah, ini misalnya sudah selesai, data sudah tersimpan, ini sudah jamin kalau sudah muncul ini pasti sudah terupload. Ya. Terus ini coba saya close. Nah, saya akan buka lagi. Maksudnya ini kan saya dalam benak saya ini kan saya pakai komputer yang sama. Saya buka alamat lagi. Nah, maksud saya atau mau saya itu saya mau mengedit. Jadi sudah yang tadi saya katakan sudah saya submit, sudah saya tutup. Baru inget, oh iya tadi kan isiannya ada yang keliru, mestinya kayak gini. Saya buka lagi, udah nggak bisa. Dia kalau ini saya isi, contoh nih, saya isi sama dah. Pilih, terus di sini tadi 08 10 2000, ini laki-laki, ini kosong. Tadi apa ya? Oh ini kalau nggak salah. Terus ini tadi ini. Nah ini misalnya saya ganti baik semua misalnya. Nah, oke, terus saya submit, saya kirim. Sama yang muncul kayak gini ya. Di sini akan muncul 2 respons. Nah, sudah ada 2 respon. Kalau kita lihat, nah ini. Nah seperti ini. Jadi semacam apa ya? Summary atau semacam rekapan data. Gitu. Statistik ya, atau bisa dibilang statistiknya juga, statistik data yang diisi. Itu di bagian respons. Kalau kita sudah nggak mau accept, sudah stop, sudah nggak menerima respon lagi, nah ini bisa dimatikan ini, accepting response. Nah itu. Udah, kalau ini saya buat baru, nah sudah tidak menerima tanggapan gitu ya. Itu oh enggak. Ini bisa membuat pesan di sini misalnya, maaf waktu pengisian sudah ditutup. Nah, dia otomatis saving. Coba ya kita refresh. Nah, ini. Tuh. Kalau mau dibuka ya udah tinggal dibuka lagi. Nah, nanti hasilnya tuh ada di sini. Jadi otomatis akan terbentuk sebuah spreadsheet atau Excel ya, Excel yang bawaannya Google Apps. Otomatis akan muncul di sini nanti hasilnya. Kita akan lihat. Oke, terus berikutnya adalah ini ya, coba tadi kita refresh lagi. Nah, mengisi lagi, ini bisa mengisi lagi. Sekarang settingan yang lain kita akan ubah. Settingan yang lain adalah ini, restrict to domain. Ya ini sama sih, ini harus sign in ya, pasti nggak bisa, jadi sudah terbukti.
Terus tadi ini nggak perlu, tapi bisa coba saja sendiri, nggak apa, silahkan coba sendiri. Sekarang ini collect email. Kalau ini saya centang, kemudian saya save. Nah, otomatis akan muncul satu tambahan, email address. Kenapa? Karena tadi kita collect email kita simpan, emailnya responding kita rekam. Nah, sehingga otomatis kalau kita di sini di form kita akan muncul otomatis isian untuk email, ya, isian untuk email gitu. Nah, ini kalau kita klik change setting, balik ke sini tadi itu ya. Oke. Kalau enggak deh, enggak jadi collect, ya tinggal dihilangin aja, so save, ini hilang nanti. Nah, gitu ya. Oke, kita akan coba lagi tadi collect email, kemudian saya simpan. Oke, terus setelah itu kembali ke sini. Oh, tadi untuk membedakan, coba kalau edit after submit ini saya hilangkan ya, saya simpan. Oke. Terus kemudian, ini saya refresh. Nah, ini ya muncul email. Email Anda, misalnya ini saya buat uji coba. Nah, dia harus email yang valid ya, dia bisa mendeteksi. Uji coba misalnya gmail.com misalnya. Jadi hanya baca format sih. Lepas dari ini akun aktif atau enggak, fake atau enggak tuh dia lepas dari itu. Pokoknya dia membaca format penulisan email sudah benar, ada @-nya, ada dot-nya, ya semacam itu. Nama lengkap misalnya. Pilih tanggal lahir misalnya 08/10/2000. Laki-laki, ini saya kosongi. Ini harus diisi semua, ini saya kosongin misalnya. Nah ya, kemudian saya submit, saya kirim. Nah tadi ya edit nggak muncul ya, edit after response nggak muncul ya. Oke, sudah tersimpan, rasanya itu jadi 3. Nah ini respon ada 3. Oke, terus kemudian kirim tanggapan lain ya, ini kirim baru nanti ya. Kalau saya refresh, resend. Oh, sama. Kalau gitu kita harus pakai link dari awal lagi. Nah, mengisi lagi. Nah, sekarang tadi kita coba yang, ini muncul lagi, karena tadi ya, barusan tadi ya, yang saya refresh kan dia kayak semacam, dia tuh kayak submit lagi, dia makanya muncul notif, jadi dia mau submit lagi. Nah, muncul submit karena emailnya double, nah maka ada angka 1 di sini. Itu ya tadi. Maka pada waktu tadi sudah selesai, kemudian saya refresh itu kan, ternyata muncul notif itu, nah dia submit lagi. Submit data yang berikut, data persama persis disubmit lagi, disubmit ulang. Maka jadi 4. Oke, terus kemudian tadi di settingan, nah ini saya hapus, show link to submit another response, saya hapus. Jadi tidak muncul di pilihan kirim respons lain, nggak ada nanti. Ya, ini saya save. Terus kemudian saya refresh. Nah, uji@gmail.co.id misalnya. Oke, lewat. Kirim. Nah, tidak ada pilihan apa-apa, hanya notif sudah tersimpan. Nah ini tadi, kalau ini saya refresh, dia akan mengirim lagi nanti, gitu ya. Oke. Nah ini sudah 5. Nah, dari sejauh ini yang kita belum berhasil tuh adalah ini, edit after submit. Ya, edit after submit kita belum pernah berhasil. Ini bisa kita bisa kita terapkan ini biasanya kalau kita login ya. Jadi pilihan ini harus
penuhi salah satu, minimal salah satu. Ini harus kita ini. Coba sekarang saya pilih yang limit to one response. Nah, ini maka harus sign in gitu ya. Terus saya pilih edit after submit. Nah, gini. Oh, atau ini enggak dulu, kemudian jadi saya batasin hanya boleh submit sebanyak satu per user ya, per orang hanya boleh submit satu kali. Ini, limit to one response. Oke, saya simpan. Nah, karena Firefox saya ini tidak terhubung dengan akun, nah ini ya, maka saya pindah ke sini saja. Kemudian saya paste ke sini. Mana tadi? Nah, itu ya, halaman saya paste ke situ. Ini tadi settingannya masih collect ya, masih collect email ya, masih collect email address. Oke. Terus kita akan coba di sini. Email address-nya. Jadi, oh iya, ini kenapa kok nggak muncul tadi? Karena ini kan memang sudah login. Jadi ini posisi saya sudah login ya, saya sudah login ke akun Google. Pokoknya sudah login ke akun. Nah, karena sudah login maka kita bisa mengisi. Maka nanti dia akan membacanya dari akun ini, kita bisa ngedit atau enggak gitu ya. Jadi settingan editnya ini belum saya centang. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi. Oke, email address tadi misalnya uji lagi gmail.com misalnya. Terus ini nggak boleh diisi ya, saya lewatin aja cepat-cepat. Oke, nah sekarang gini, sebelum lanjut, ini kan saya sudah login. Saya sudah login dengan akun saya, apapun itu akunnya, pokoknya saya sudah login. Terus di sini diminta untuk ngisi email lagi. Nggak harus sama. Ya, nggak harus sama. Jadi, yang direkam itu kalau saya nggak salah yang ini. Yang muncul di sini. Nanti kita akan coba lihat aja di hasil Excel-nya nanti. Ya. Tapi intinya adalah nggak harus sama dengan apa yang kita login pakai email apa. Terus kalau memang email yang mau kita submit itu email yang lain, ya nggak masalah, nggak harus sama gitu. Jadi boleh beda. Tergantung kita sih, maunya gimana tergantung kita. Oke ya, ini saya submit. Nah, sudah tersimpan. Oke ya, terus saya tutup, saya buka lagi, saya paste di sini linknya. Nah, you are already responded. Ya, limit to one response. Terbatas hanya satu respon. Tuh. Nah, udah ini saya close. Kemudian dari settingannya saya ubah edit after submit. Nah, ini saya centang. Saya simpan. Saya buka. Nah, muncul pilihan edit. Gitu ya. Jadi, nah ini yang tadi saya maksud. Google Form ini akan membaca akun yang kita pakai untuk login. Akun yang kita pakai untuk login itu yang menjadi ID, yang menentukan kita boleh ngisi atau enggak. Kita boleh ngisi lagi atau enggak. Dia membaca akun yang saya pakai untuk login. Ya, akun yang saya pakai untuk login dia terbaca. Sehingga bisa menentukan, oh ini sudah mengisi, maka hanya bisa mengedit. Oh ini belum mengisi, maka bisa mengisi dari awal kayak gitu. Jadi kalau saya klik edit, nah ini tadi. Kita bisa memperbaiki seperti itu. Oke, ini saya batalkan, saya cancel, saya tutup. Terus, nah sekarang di sini setelah itu, nah ini sekarang kita akan coba kalau kita login ke suatu akun yang sudah tergabung di domain khusus ya, domain tertentu. Jadi kita akan coba. Ini saya centang. Kemudian tadi ini belum saya singgung ya, responsive itu artinya nanti responden, saya sebagai responden, saya mengisi formulir ini. Nanti saya dapat kiriman email ya,
hasil dari yang saya isi ini. Ini ya. Ada tulisan tuh, respondent receive a copy of the responses. Jadi saya mendapat kopian dari form yang saya isi. Gitu ya. Jadi saya mendapat kopian dari form yang saya isi. Itu kalau ini kalau dicentang. Gitu ya. Oke, ini nggak perlu saya centang, saya biarkan aja. Nanti kalau mau dicoba silakan dicentang supaya tahu. Gitu ya. Oke, ini sudah saya restrict hanya untuk domain Santo Paulus. Jadi saintpauljumber.scs.id. Kemudian saya buat limit satu respon saja, nggak boleh mengirim lebih. Terus kemudian boleh ngedit, ya setelah submit boleh ngedit. Dan ini nggak usah, nggak. Oke, saya simpan. Oke, kemudian ini pasti nggak bisa di sini. Saya paste ke sini pasti nggak bisa. Nah ini ya, dia langsung minta. Nah dia langsung minta harus login. Ya harus minta langsung login. Kemudian saya coba paste ke sini. Oh sudah ini ya apa namanya? Sudah mengisi tadi ya. Oke kalau gitu saya coba aja nggak apa, saya coba login aja ke sini. Iya dia masih membaca ini ya. Ini bisa sih, tapi harus sign out dulu, harus sign out dari akunnya kita Google, terus kemudian baru mengisi lagi. Tuh. Login pakai akun yang berikutnya, yang lain, kemudian baru bisa mengisi. Oke ya, saya coba paste ke sini. Oke, saya login saja di sini. Ini saya akan coba login pakai akun yang belakangnya gmail.com. Jadi belum pakai yang saintpauljumber.scs.id ya. Oke, saya pakai akun ini. Ini belakangnya gmail.com. Nah, ini. This form can only be viewed by users in the owner's organization. Kita nggak bisa ngisi karena terbatas. Ya, karena terbatas hanya boleh diisi oleh yang domainnya Saint Paul Jember, gitu ya, atau domain khusus ya tertentu domainnya kita. Oke. Nah, tapi kalau kita pakai email yang lain, pakai email yang ada domainnya ini, itu pasti bisa. Gitu ya. Oke, ini saya buka lagi. Oke, ini sama ya, harus logout terlebih dahulu, maka akan saya logout dulu. Oke, saya akan logout. Oke, saya sudah logout. Sekarang saya akan paste lagi alamatnya tadi. Nah, sekarang saya akan login pakai yang belakangnya Saint Paul Jember ya, cuman beda, bukan pakai akun yang ini, tapi pakai akun yang beda, tapi yang sama-sama Saint Paul Jember. Oke, ini ya sudah menggunakan emailnya domainnya Santo Paulus Saint Paul Jember. Sekarang kita akan login. Nah, ini ada pertanyaan, apakah memang ini emailnya kita gitu ya. Kalau memang ternyata keliru ya silakan switch ya, ganti akun. Kalau memang benar ini ya silakan. Nah, di sini nggak muncul alamat email.
Nah ya, karena tadi kita sudah pilih, walaupun kita collect email, tapi kita menggunakan alamatnya domain, maka nanti otomatis, karena dalam satu organisasi kan, dalam satu domain, maka alamatnya pasti akan otomatis terekam. Walaupun kita tidak perlu ngetik input email manual di sini. Ya, tapi otomatis emailnya kita itu akan terekam kalau kita collect, itu ya, akan otomatis. Jadi itu bedanya ya. Tadi kalau kita bebas umum, responden umum, kalau kita mau collect email, maka email harus muncul. Jadi responden ngetik emailnya apa. Tapi kalau kita ada dalam satu domain ini, kalau kita pengen collect, nggak perlu menyuruh mengisi email, karena alamat email akan otomatis terekam, gitu ya. Oke, ini saya cancel ya, tadi sudah nggak mengalami perubahan. Nah, oke, di sini sama ya, misalnya nama lengkap sahabat sama, ini lewat. Oke, saya pilih ini misalnya udah saya submit. Oke ya, sudah tersimpan, kemudian saya tutup. Nah, saya paste lagi. Maka nanti kita akan bisa mengedit. Nah, ini edit. Karena akun saya yang barusan terbaca, kita bisa mengedit. Tapi kalau ini saya ganti misalnya di ini, ya edit after submit, saya hapus, saya simpan, kemudian ini saya refresh, pasti ini akan hilang pilihan untuk edit. Nah, itu ya. Jadi kita nggak bisa mengedit. Baik, nah sudah muncul di sini ada 7 responden. Kita akan coba cek. Nah, ini yang tadi terakhir ini ya, yang embel-embelnya Saint Paul Jember. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Kita klik. Nah, ini akan membuat satu spreadsheet baru. Kita create. Nah, ini. Ya, timestamp ini menunjukkan kapan kita menguploadnya, kapan kita submit. Ini tadi email address. Jadi kan memang yang awal-awal kan kita memang tidak collect ya, tidak mengkolek email, maka kosong. Nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, bla bla dan seterusnya. Gitu. Nah, tadi ini kan yang kita buat uji coba, ini kan tadi kita ketik manual, tapi yang terakhir ini otomatis. Nah, ini kalau mau kita share bisa, jadi mau kita share ke responden kita itu bisa. Ya tinggal tinggal di sini aja. Akan terbentuk nanti di sini pasti. Nah, ini ya. Terbentuk. Tinggal di share aja seperti yang di video Google Drive tuh ya, tinggal ini di klik kanan kemudian share dan seterusnya. Oke. Kemudian ini saya tutup. Nah, satu lagi terakhir. Misal nih, ini mau saya perbanyak gitu ya. Saya mau, misalnya saya sebagai guru kan ada beberapa kelas gitu ya, Mau saya sendiri-sendirikan, jadi supaya nggak campur aduk jadi satu semua, mau saya sendiri-sendirikan. Jadi masing-masing itu ya ujung-ujungnya akan mengisi form yang sama seperti ini. Tetapi ingin saya sendiri-sendirikan. Jadi intinya adalah saya mau menduplikat ya. Ribet ngomongnya. Mau menduplikat form ini. Tuh, caranya tinggal di sini aja. Jadi ini anggap sebagai file master. File master sudah saya buat, terus mau saya duplikat untuk kelas gitu ya. Tinggal di sini ada tanda titik di sini. Kemudian ini make a copy. Nah, ini copy of biodata. Misalnya saya buat biodata kelas 10A1 misalnya. Langsung kepencet, sorry. Ya, biodata kelas 10 nanti coba di back dikit gitu ya. Itu hanya mengganti nama saja. Dan ini pasti beda nih alamat linknya. Coba tapi settingan lainnya sama semua.
Nah, ini menyesuaikan dia judulnya sesuai dengan judul yang tadi kita ketik. Ya. Settingannya juga sama persis pasti. Nah, seperti ini, sama persis. Tapi yang pasti beda adalah linknya. Coba kita cek. Saya Ctrl C, kemudian saya coba paste ke sini. Kita bandingkan. Nah, beda kan? Ya, linknya beda. Tuh. Saya cancel saja. Terus satu lagi yang mau saya tunjukkan adalah kalau kita mau mengupload. Kalau mau mengupload, kita coba kita klik sini, terus saya plus di sini. Ini ya, upload misalnya, ini bebas ini apa tulisannya. Upload. Nah, kita di sini pilih yang upload. Nah, ini file upload. Nah, pasti muncul notif ini. Kenapa? Karena kalau kita membuat kuesioner yang mengupload sesuatu, mengupload file, maka responden juga harus login. Harus login, tidak boleh tidak. Ya, nih. Respondents will be required to sign in to Google. Itu ya. Jadi apa namanya? Nggak bisa nggak bisa tanpa login, harus login. Oke, continue. Nah, di sini kita bisa menentukan ini ya. File yang diupload tuh file apa? Apakah bentuk dokumen, apakah spreadsheet? Spreadsheet itu ya Excel gitu ya. Apakah PDF, apakah video, image dan lain-lain. Itu bisa kita tentukan di sini. Kalau mau kita batasi. Terus ini juga maximum number of file. Jadi kita boleh mengupload berapa file. Ini saya beri contoh 2 misalnya. Saya beri 1. Oh, enggak, udah pilih 1, 5, 10. Saya buat 1 aja ya, saya buat 1. Terus maksimum file size-nya. Nah, ini. Mau berapa? Misalnya maksimal 1 mega, paling kecil 1 mega gitu ya. Oke, terus ini misalnya required ya, required. Oke, ini sudah. Kemudian saya akan coba sebentar. Sebelum saya mulai, ini saya tunjukkan ya. Saya respons, kemudian kita belum mulai pun, kita mau membuat spreadsheet-nya ini pun bisa. Bisa. Jadi kita baru awal membuat Google Form, langsung kita buat spreadsheet-nya bisa ini. Saya create di sini ya. Nah, nanti akan terbentuk tapi kosongan, nggak masalah. Nah, nggak masalah. Ini saya tutup dulu. Dan pasti akan juga terbentuk di sini. Nah ini ya terbentuk. Nah, ini itu akan terbentuk folder ini ya, biodata kelas 10A1. Ini akan terbentuk otomatis pada saat form kita itu mengandung upload, mengandung pilihan, mengandung permintaan untuk upload. Itu akan muncul satu folder untuk menampung file-filenya nanti di sini. Itu ya. Oke. Oke, ini sudah ya, sudah saya buat spreadsheet-nya. Dan ini juga bisa kalau saya sih kemarin waktu tugas itu ya nih, yang di sini nih. Nah, ini langsung saya share ke murid-murid, jadi semacam untuk monitoring. Jadi sudah upload atau belum, kelihatan di sini, langsung akan kelihatan. Oke. Nah, ini saya tadi sudah saya copy linknya. Oh, sudah ya. Oke, yang ini tadi ya. Dan di sini saya akan paste. Nah, ini. Oke, nggak apa pakai akun saya yang ini ya, akun saya yang akun saya yang ini nggak masalah. Tuh. Oh, mungkin sambil kita buka saja ini spreadsheet-nya tadi. Nanti akan langsung muncul di sini. Gitu ya. Nah, cuman oh, sebentar, mungkin saya akan ganti akun aja. Ini kan bisa diketik, bisa diedit ini ya, karena saya sebagai owner. Ini saya akan saya akan switch account.
Oke, saya sudah switch. Nah, kemudian sekarang ini kita akan coba saya share. Saya akan share. Ini sama seperti kemarin ya. Ini apa namanya? Ini misalnya nggak boleh di-download, hanya boleh dilihat misalnya, gitu ya. Terus ini viewer, yang nggak boleh diedit, hanya sebagai viewer oleh domain Santo Paulus. Oke. Nah, kemudian ini share-sharannya. Saya copy link. Linknya ada di sini. Oke, seperti ini. Udah, ini kemudian saya copy. Saya buka di sini. Nah, cuman ini saya akan ganti akun, ya, saya akan ganti akun. Nah, saya sudah ganti akun, view only. Jadi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya hanya bisa melihat, saya hanya bisa melihat, ya. Dan contoh misalnya saya sebagai owner, saya buka lagi ya, saya buka lagi. Terus misalnya ada yang mau saya, ada yang tidak mau saya tampilin, bisa. Contoh misalnya, apa ya, misalnya ya, hanya contoh aja, misalnya email ini saya hide ini ya. Saya klik di sini, ini nanti khusus ya mengenai spreadsheet, ini hanya langsung aja. Ini saya klik ini, kemudian saya hide. Nah, nggak muncul ya, A langsung C. Kemudian yang file upload juga saya hide misalnya. Nah, contoh sih kayak gini. Di tampilannya si ini, nah, ikut berubah juga di sini. Ya. Oke, sekarang di sini saya akan mulai mengisi. Ini. Terus ini saya biarkan ini. Saya biarkan supaya cepat saja. Ini saya add file. Tadi kan terbatas satu file ya. Ini bisa drag and drop ke sini, bisa. Saya drag and drop ya. Pakai ini aja. Nah, ini. Oh, tadi nggak saya batasin ya, nggak masalah sih, nanti bisa dicoba sendiri ya. Jadi ini bisa menerima semua file. Ini sudah, kemudian saya tambahin satu lagi. Nah, ini. Uploads up to one items are allowed. Jadi yang boleh itu hanya satu saja, nggak boleh lebih dari satu. Oke ya, itu. Jadi ini sudah saya upload satu, udah saya upload. Saya klik upload. Nah, ini uploading, set. Udah, setelah itu submit. Nah, ini submit. Nah, sudah tersimpan. Di sini muncul sudah. Nah, ini. Ya, maka kemarin tugas yang saya berikan ke murid-murid kayak gini. Murid-murid saya minta upload, kemudian saya bagikan link untuk memonitoring apakah sudah terupload atau belum. Nah, kalau namanya sudah muncul, maka sudah pasti sudah terupload. Ya, pokoknya apa ini di required ya, harus dipenuhin. Kalau enggak ya bisa kecolongan. Bintang ya, bintang merah. Oke, nah ini kalau misalnya mau saya munculkan deh ini, saya munculkan yang ini. Nah, ini ya. Di sini juga muncul. Nah, bisa diklik ini nanti sama anak-anak ya, atau sama responden gitu ya, bisa diklik. Makanya ini misalnya kalau saya sembunyikan, nggak saya munculkan. Mana? Oh, sorry, ini sebagai responden ya, nggak bisa di sini sih. Bukan sebagai ownernya. Nah, maka murid-murid nggak bisa melihat. Kalau bisa, maka nanti murid bisa mengakses. Oh, tapi belum tentu juga, belum tentu. Tergantung ini. Tergantung apa namanya filenya ini. Nah, ini sudah masuk ya. Ini kalau saya klik kanan, kemudian saya share,
kemudian saya ubah jadi restrict. Nah, ini ya. Dan ini kalau tadi saya munculkan linknya, terus di sini saya klik. Nah, ini ada tulisan tuh. You do not have access to this file. Ya, jadi di sini saya restrict. Ya, tapi kalau di sini saya ubah bisa diakses kayak gini. Nah, bisa ini. Nah, itu ya. Bisa diakses. Ya, jadi ini sebagai apa sih istilahnya, sebagai file rekap dari hasil isian yang kita buat dari Google Form. Ya, bentuknya spreadsheet seperti ini. Nah, ini. Ya, ini apa namanya? Ya, secara umum ya, yang paling default nama filenya sama. Gitu ya. Dibiarkan aja supaya kita tidak bingung gitu ya. Oke, saya kira itu ya, mungkin cukup lama ya, 1 jam lebih ternyata. Mengenai Google Form, apa namanya? Jadi tergantung kita, Google Form ini membuatnya untuk domain umum, global, public, atau khusus untuk domain tertentu, itu satu. Terus yang kedua, dari segi pertanyaan juga mau yang seperti apa nih ya, banyak variasinya, gitu. Terus berikutnya ini, kalau kita mau menghentikan penerimaan, sudah nggak menerima pengisian lagi, bisa kita matikan, ya. Terus kemudian di sini jumlah respondennya muncul di sini. Terus ini untuk melihat data yang sudah kita kumpulkan berupa spreadsheet akan langsung muncul di Google Drive ini. Temanya kemarin video saya buat yang Google Drive dulu, baru buat yang Google Form. Oke, juga tergantung nanti apakah kita mengizinkan responden untuk mengisi beberapa kali ataukah cukup sekali, apakah boleh mengedit ataukah tidak boleh mengedit. Nah, itu ya, kita bisa atur di situ banyak sekali. Nanti silakan bisa diulang lagi videonya kalau ada yang belum jelas. Atau mungkin bisa lihat dari referensi video atau buku atau informasi lain juga banyak di mana-mana. Oke ya, saya kira itu, semoga video ini bisa bermanfaat untuk apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Yang jelas nanti saya akan coba buat video lainnya, mungkin masih Google Form tapi yang lebih advance, yang lebih lanjutannya, jadi mungkin yang mengenai quiz, mengenai section tadi dan lain-lain gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan terima kasih sudah menyempatkan untuk nonton. Yang jelas kalau nonton usahakan ini ya, ya boleh kalau memang sudah bisa putus-putus, tapi kalau memang masih belum paham, coba dicermati setiap ininya supaya nggak ada informasi yang tertinggal. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi, bye.